Salam saudara, apa kabarnya di pagi hari ini? Apakah sepanjang malam hari tadi saudara-saudara bisa tertidur nyenyak? Atau mungkin ada gangguan selama tidur? Atau barangkali ada pekerjaan saudara yang masih belum selesai, terpaksa harus begadang dan terbangun di pagi hari ini? Atau barangkali saudara-saudara bekerja dinas malam dan kemudian mengambil waktu untuk bersaat teduh di pagi hari ini. Puji Tuhan saudaraku, kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan waktu kepada kita untuk membaca dan merenungkannya. Mari saudaraku, kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk bangun dari saat tidur kami, dan juga Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh yang kudus menuntun menolong kami akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau yang menguasai hati pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh benar-benar menjadi rema di dalam hati pikiran kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikian firman Tuhan saudaraku. Jadi dikatakan di sini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Wah, saudaraku, apakah kita tidak boleh bikin patung? Apakah kita tidak bisa membuat seni rupa? Ya, karena di sekitar kita juga banyak patung nih. Ada patung-patung pejuang, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budayawan atau apapun, atau bahkan banyak patung-patung hewan ya. Nah, apakah kita tidak bisa membuatnya? Itu kan seni, itu kan art, untuk membuat sesuatu yang indah gitu. Atau mengingat orang-orang yang pernah berjasa di negara kita ataupun di dunia ini. Nah, apakah seperti itu tidak boleh? Nah, saudaraku, yang tidak boleh bukan membuat patungnya, tapi patung itu yang dijadikan sebagai berhala. Itu yang tidak boleh saudaraku. Nah, kita membuat patung kemudian kita jadikan sebagai berhala, itulah yang sangat dibenci Allah malah. Bukan saja tidak boleh, tapi malah sangat dibenci oleh Allah. Karena Allah itu sangat tidak mau atau sangat benci apabila kita menduakannya. Apalagi melalui patung seperti itu. Nah, patung itu aneh ya. Patung itu kan buatan tangan manusia saudaraku. Diukir ya, baik dari kayu ataupun dari semen ataupun dari besi, yang dibuat menyerupai apa? Menyerupai manusia, menyerupai binatang, lembu, sapi, menyerupai katakanlah monyet, atau bahkan menyerupai orang gitu. Bahkan dibuat seram-seram dan itu disembah orang. Disembah karena diyakini bahwa patung itu bisa mendapatkan atau memberikan rezeki kepada orang yang menyembahnya. Bisa memberikan jodoh kepada orang yang menyembahnya. Bisa memberikan ilmu kekebalan ataupun bisa disembuhkan penyakitnya oleh karena patung tersebut atau berhala tersebut. Aneh kan saudaraku? Sementara patung itu adalah patung yang tidak bernyawa, yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, itulah yang sangat dibenci Allah. Dan tidak masuk akal saudaraku, patung itu bisa memberikan kuasa. Dan kalaupun patung itu berkuasa, tetapi bukan patung itulah yang memberikan kuasa, tetapi ada kuasa kegelapan yang bekerja untuk membutakan mata kita supaya kita mengikut kuasa kegelapan itu, kuasa daripada si setan. Oleh karena itu saudaraku, jangan mau untuk menyembah patung,
Mungkin saudaraku tidak menyembah. Mungkin saudaraku tidak secara nyata-nyata menyembah seperti orang sujud menyembah. Tapi sudah meyakini bahwa pemberian orang tua itu bisa menyelamatkan kita, bisa memberikan rezeki. Diikatkan di atas pinggang ya. Di pinggang kita, ditaruh di dalam celana atau di mana-mana, di atas lemari atau di atas pintu. Ada di gelang, ada di kalung, dan diyakini itu bisa membuat sesuatu kekebalan yang bisa menjaga kita di dalam kehidupan kita. Itu tidak mungkin, karena itu benda mati saudaraku. Walaupun dia punya mulut tidak bisa berbicara, walaupun dia punya hidung tidak bisa mencium, walaupun dia punya telinga tidak bisa mendengar, dan walaupun dia punya mata tidak bisa melihat saudaraku. Tetapi itu bisa saja digunakan oleh si setan, si jahat untuk memberikan kuasa kegelapan. Dan kalau kita sudah terperangkap ke situ, maka kita akan berakhir kepada maut, kebinasaan. Dan Tuhan sangat benci penyembah-penyembah berhala. Dan dia sebenarnya kasihan dan sangat sedih ketika kita menyembah seperti itu. Sangat sedih. Oleh karena itu, dia merindukan kita untuk bertobat, datang kembali kepada Allah. Karena kita menyembah yang tidak berkuasa. Karena Allah itu adalah Maha Pencipta saudaraku. Dialah yang menciptakan bumi ini. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang menciptakan kita sebagai ciptaan yang paling istimewa. Dan kita sebagai ciptaan yang paling istimewa juga akan dipeliharanya. Dia akan senantiasa mengasihi kita. Dan ketika manusia ini sudah penuh dengan dosa, kesalahan, penuh dengan kejahatan, maka Tuhan mengutus satu-satunya anaknya, itu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Itu saking kasihnya kepada kita di dalam memelihara kita. Nah, oleh karena itu saudaraku, yakini bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu rezeki ataupun membutuhkan sesuatu apa yang kita dambakan, jangan datang kepada hal-hal yang seperti berhala tersebut. Tidak usah pergi ke kuburan orang tua untuk mendapatkan pasu-pasu ataupun berkat dari kuburan. Ya, kita mesti cuci muka di sana, bilang bahwa Bapak, aku sudah berdosa. Kalau kita berdosa kepada orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup, kita datang ke kuburan, dia tidak akan mendengar. Karena apa? Tidak ada hubungan orang mati sudah dengan orang hidup. Tuhan sudah punya urusan dengan orang-orang yang sudah mati. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan atas dosa dan pelanggaran kita saudaraku. Mungkin memang kita menyakiti hati orang tua kita selagi dia masih hidup, dan itu tidak bisa diulang lagi. Kita tidak bisa mohon ampun lagi pada orang tua kita ataupun kepada istri suami kita yang sudah mendahului kita. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Jadi jangan datang lagi kepada kuburan untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan jodoh saudaraku. Atau kepada pohon-pohon di kampung kita. Datang pulang butuh biaya ongkos pulang ke kampung untuk menyembah pohon-pohon yang ada di belakang rumah. Saudaraku, itu sangat dibenci oleh Allah. Allah itu Maha Pencipta dan Maha Pengasih. Dia memiliki semuanya. Dan dia tahu saudaraku apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan ya saudaraku, tetapi apa yang kita butuhkan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah yang terbaik saudara. Oleh karena itu masih banyak saudara-saudara kita yang masih menyembah berhala. Ya, menggunakan patung-patung kucing untuk mendapatkan rezeki, atau patung ikan untuk mendapatkan rezeki. Ya, oleh karena itu saudaraku, mari. Karena Tuhan sangat membenci orang yang menyembah berhala. Mari datang kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kalau kita saudaraku sudah berbuat dosa besar ke hadapan Allah kepada saudara kita, Dia siap untuk menerima kita, untuk memberikan pengampunan dan menunggu kita untuk berbalik kepada Allah. Oleh karena saudaraku, mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita yakini bahwa Tuhan adalah Allah Pencipta yang Maha Kaya, dan juga mengasihi kita, memelihara hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik buat kita. Amin saudaraku. Mari kita berdoa.
Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari kami diingatkan oleh Tuhan bahwa dosa penyembahan berhala adalah dosa yang sangat Tuhan benci. Di mana kami menyembah patung-patung, menyembah ciptaan-ciptaan manusia, dan juga menyembah roh-roh jahat ataupun roh-roh orang tua ataupun nenek kami yang kami yakini bisa memberikan rezeki, memberikan keturunan dan apapun. Ampuni kami Bapa atas dosa kami itu. Dan biarlah Engkau yang menolong kami untuk memberikan pengertian bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dan biarlah Roh yang Kudus yang Engkau tempatkan setelah kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami. Roh itu juga yang mengajar kami, menguasai kami, sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan. Dan kami diajari untuk bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami atas dosa pelanggaran kami Bapa. Dan biarlah kami boleh bertumbuh akan pengenalan kami terhadap Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Horas.